Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rafiq Muhammad Agifari bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan nama saya Perkenal Muhammad Zainal Suryana. perkenalkan nama saya Randy Firmansyah Padliana. Di sini kami mau mempresentasikan tugas kami tentang pengembangan perangkat lunak untuk aplikasi makanan instan. Eh, saya akan menjelaskan bab satu yaitu analisis dari poin 1.3 poin 1.1 sampai poin 1.3. Eh, Makanan instan seperti seblak, cuangki, dan bakso aci semakin populer karena cara penyajiannya yang praktis dan cepat. Apalagi di wilayah Jawa Barat, makanan-makanan ini sangat diminati oleh berbagai kalangan. Namun, sayangnya masih banyak pelanggan yang kesulitan mencari penjual makanan instan yang benar-benar terpercaya, terutama ketika ingin membeli secara online. Kebanyakan penjual hanya mengandalkan media sosial untuk menerima pesanan, padahal cara ini kurang terstruktur dan kurang efisien, serta menyulitkan dalam mengelola stok maupun transaksinya. Dari permasalahan tadi, maka aplikasi ini tuh dibuat dengan tiga tujuan utamanya. Yang pertama, untuk mempermudah pelanggan di wilayah Jawa Barat dalam memesan makanan instan secara online. Yang kedua, aplikasi ini juga bertujuan untuk membantu penjual dalam mengelola stok barang, pesanan masuk hingga proses pembayaran. Dan yang terakhir, aplikasi ini diharapkan bisa memperluas jangkauan penjualan, tidak hanya di satu kota saja, tapi juga ke daerah-daerah lain seperti Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan Cirebon. Untuk mengembangkan aplikasi ini digunakan model agile. Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak yang fleksibel dan terbagi dalam sprint-sprint atau tahapan pendek. Setiap sprint terdiri dari beberapa tahapan seperti perancangan, pengembangan, pengujian, dan evolusi. Keunggulan dari metode ini adalah kita bisa melakukan eh, evaluasi secara berkala agar hasil pengembangannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Di gambar ini bisa dilihat alur pengembangan agile. Eh, Pertama itu dimulai dari plan, lalu ke desain, kemudian launch, dan seterusnya masuk ke siklus pengujian dan pengulangan, eh, pengujian dan pengembangan yang berulang. Model ini tuh cocok digunakan agar proses pembuatan aplikasi lebih terkontrol dan cepat beradaptasi jika ada perubahan kebutuhan. Segitu saja dari saya untuk poin 1.1 sampai 1.3. Eh, Oke, saya akan menjelaskan poin 1.4 tentang analisis kebutuhan fungsional, yaitu artinya fungsional ketika fitur-fitur pokok yang harus ada di dalam aplikasi tersebut. Kayak misalnya di aplikasi ini, aplikasi tentang seblak atau apapun itu, kayak tentang yang pertama yang pasti harus ada, yaitu registrasi dan login pengguna. Lalu yang kedua, melihat katalog produk makanan instan seperti seblak atau eh, cilok atau apapun, lalu menambahkan produknya ke keranjang, terus melakukan check out dan pemesanan,
lalu melihat riwayat pesanan, lalu ketika admin dapat menambah atau mengedit dan menghapus produk. Lalu yang admin dapat mengelola data pemesanan. Dan yang terakhir, admin juga dapat mencetak laporan penjualan. Nah, lalu yang 1.5 adalah analisis kebutuhan dan fungsional. Artinya, non-fungsional ini ketika cara sistem bekerja. Jadi sistem bekerja ini harus cepat ketika ada banyak user yang menggunakan aplikasi ini harus tetap berjalan. Idealnya ini kurang dari 2 detik. Nah, aplikasi ini harus responsif dan bisa diakses melalui browser. Lalu yang kedua, mampu menangani minimal 100 pengguna aktif yang tadi. Jadi harus tetap bisa responsif walaupun banyak ada user yang menggunakannya. Lalu yang ketiga, keamanan login dan hashing password. Tentunya ini sangat penting untuk keamanan data masing-masing user. Lalu yang keempat, interface sederhana dan user friendly. Jadi interface sederhana dan user friendly ini artinya ketika si user membuka aplikasi kayak Nusantara ini, jadi nggak bingung gitu. Jadi nggak kayak aplikasi-aplikasi biasanya gitu, friendly dan sederhana saja. Lalu backup data dilakukan secara berkala, yaitu ketika contohnya misalnya ada transaksi atau kayak struk-struk gitu kan, riwayat pembelian itu mungkin harus di backup karena mungkin buat kedepannya itu jadi catatan gitu, ngitung modal atau apa segala macamnya. Nah, lanjut ke 1.6 yaitu tools yang digunakan, yaitu ada beberapa tools yang digunakan. Yang pertama, bahasa pemrogramannya dari PHP, lalu database-nya ada MySQL, framework-nya CodeIgniter, front-end-nya ada HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu tools developer-nya ada Exam dan VS Code. Lalu yang terakhir ada desain UI UX dengan Figma. Nah, ini yang 1.7 timeline project atau bar chart adalah progres dari kelompok kami, yang dimana dari minggu 1 sampai minggu ke-14. Yang pertama, minggu 1-2 ini kita membuat tentang analisis kebutuhan dan perancangan fitur. Minggu selanjutnya kita membuat desain UI UX aplikasi. Minggu ke-5 sampai 6 pembuatan database dan backend. Minggu ke-7 sampai 8 implementasi login dan manajemen produk. Lalu minggu 9 sampai 10 implementasi pemesanan dan checkout. Minggu 11 sampai 12 pengujian dan perbaikan aplikasi. Lalu minggu ke-13 sampai 14 adalah penyusunan laporan dan presentasi. Sekian, terima kasih. Di sini saya mau melanjutkan untuk bab kedua. Di sini tuh kita ada use case diagram. Di sini tuh aktornya harusnya ada 3, cuma di sini kita lupa masukin query-nya. Nah, untuk use case-nya tuh lebih enak digambar ya. Tapi di sini itu ada poin yang kita masukin ke bagian gambarnya. Jadi di gambar ini tuh kita bisa lihat gitu si customer sama admin tuh bisa ngapain aja. Terus si kurir juga bisa apa. Nah, di sini customer sama admin tuh bisa melakukan login dan register, dan harusnya juga si customer sama admin tuh bisa melihat barang-barang yang tersedia. Nah, di sini misalkan si customer tuh bisa buat memilih barang yang mau dipesan tuh gimana, apa aja. Terus customer juga bisa melakukan pemesanan pada barang yang mau dibeli. Habis itu si customer juga bisa melakukan pembayaran. Nah, sedangkan untuk si admin tuh bisa menerima pembayaran, mengelola pesanan pelanggan, memberikan barang kepada pihak kurir untuk dikirimkan kepada pelanggan. Nanti si kurir ini ngebantu
ngebantu si admin atau pekerjanya gitu buat melakukan pengiriman barang. Nanti si customer baru menerima barangnya seperti itu. Nah, ini untuk UI UX aplikasinya ya. Ini terbalik gitu. Kita mau dari bawah aja. Nah, di sini nama aplikasinya tuh nanti Nusantara Instan gitu. Ini tuh buat form depannya. Di sini belum ada apa-apa ya, tapi di sini tuh kita ada login sama pesan gitu. Pesan si barang-barangnya. Ini untuk form login, ini form register atau yang belum buat akun nanti bisa register gitu. Nah, ini buat halaman depannya, ini profil, ini menu-menu yang tersedia tuh apa aja. Ini bentuk barang yang mau kita pesan tuh seperti apa, layoutnya. Ini juga sama. Nah, ini untuk profil. Nah, ini untuk misalkan kita mau ngedit email kita gitu. Email kita mati nanti di sini tuh bisa kita edit gitu. Cukup sekian untuk laporannya. Nah, di sini kami juga mau menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan dampak atau akibat yang mungkin terjadi dari permasalahan saat ini. Jadi kan kita juga tahu ya, sekarang tuh lagi marak-maraknya yang suka makanan-makanan instan kayak seblak, cuanki, sama cilok atau bakso aci. Nah, di situ tuh jadi kita tuh susah gitu nyari yang offline tuh susah kadang juga mahal gitu. Soalnya kan kalau di gerai-gerai itu pasti mahal dan juga belum tersedia di beberapa gerai gitu. Nah, lalu yang kedua tuh bila aplikasi diimplementasikan, apa keuntungan atau kemudahan yang diberikan. Nah, jadi kenapa kita mau ngebuat si Nusantara Instan ini supaya kita tuh bisa mudah gitu mencari makanan-makanan instan kayak cilok, seblak dan sebagainya itu lebih mudah gitu. Soalnya kita bisa tinggal buka aplikasinya aja gitu. Jadi pas kita buka tuh gak terlalu ribet kayak di misalkan kita di toko oren atau toko hijau gitu. Kan kalau di toko oren atau toko hijau kita tuh harus nge-searching dulu. Sedangkan kalau di sini kita tuh udah langsung ditampilin si produk-produknya tuh apa aja. Jadi kita misalkan mau bakso aci atau seblak, kita tinggal tekan aja. Jadi nggak terlalu ribet dan memakan banyak waktu. Untuk Untuk pertanyaan pertanyaan 3, 4, 5, 6 akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk pertanyaan ketiga, jelaskan tahapan pengujian black box yang akan Silahkan. dilakukan pada aplikasi yang Anda buat. Jadi, untuk pengujian kami menggunakan metode black box, yaitu pengujian fungsi aplikasi dari sisi pengguna tanpa melihat kode. Eh, Kami uji fitur login, register, pemesanan, dan pembayarannya. Misalnya saat input salah, aplikasi harus menampilkan pesan error. Kalau benar, lanjut ke proses berikutnya. Hasilnya, semua fitur berjalan sesuai harapan dan aplikasi siap digunakan. Pertanyaan selanjutnya, bandingkan dengan aplikasi sejenis yang sudah ada, apa kelebihan yang diberikan dari aplikasi yang dibuat. Perbandingan dengan aplikasi yang sudah ada dibandingkan dengan aplikasi besar seperti Tokopedia atau Shopee. Nusantara Instan ini lebih fokus kepada eh, ke makanan instan gitu. Tampilannya juga tampilan aplikasi kami lebih sederhana dan ringan, cocok untuk digunakan pengguna umum. Nah, keunggulan lainnya dari aplikasi yang kami buat ini yaitu proses belanjanya lebih cepat, fokus pada produk instan saja dan pengirimannya lebih transparan. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan bagaimana rencana yang stress testing yang akan dilakukan pada aplikasi tersebut. Pertama, stress testing akan dilakukan
mengetahui batas kemampuan aplikasi saat menghadapi beban berat, yaitu tadi tentang aplikasi non-fungsional yang ketika si aplikasi tersebut dipakai oleh banyak orang, kayak misalnya 100 orang, itu aplikasi tersebut harus tetap berjalan dengan lancar, responsif, dan tetap bisa digunakan. Lalu pengisian data pesanan dalam jumlah besar ke database untuk melihat aplikasi apakah tetap cepat saat menampilkan riwayat pesanan. Jadi tujuan dari rencana stress testing ini adalah memastikan aplikasi tetap stabil dan tidak error saat aplikasi ini digunakan oleh banyak orang. Lalu pertanyaan nomor 6, apakah button up atau up down testing yang akan Anda lakukan? Berikan penjelasan. Nah, di sini saya dan teman kita menentukan jenis testing, yaitu bottom up testing. Kenapa memilih bottom up testing? Karena pendekatannya dimulai dari level bawah, yaitu fungsi atau modul kecil aplikasi sebelah. Contohnya itu adalah pertama diuji fungsi-fungsinya seperti kayak hal-hal fungsional tadi, seperti pemesanan menu, perhitungan total harga, validasi, input, dan koneksi ke database. Setelah itu, modul-modul tersebut digabung dan diuji sebagai satu kesatuan, misalnya modul checkout dan pembayaran. Apakah modul-modul tersebut bisa digunakan atau tidak? Nah, alasannya kenapa mulai dari bawah, bisa menemukan dan memperbaiki error kecil sejak awal sebelum mengganggu sistem utama. Lalu cocok untuk aplikasi sebelah yang berbasis transaksi karena fungsi dasar seperti pesanan dan harga sangat penting untuk diuji secara akurat. Jadi, kesimpulannya, pendekatan ini memastikan bahwa fondasi aplikasi tersebut harus kuat sebelum diuji secara penuh. Nah, sekian dari saya. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.